Assalamualaikum teman-teman, saya Diva Salsabila akan membahas teknik dasar konseling. Teknik umum adalah teknik yang lazim digunakan dalam tahap-tahap konseling dan merupakan dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Teknik umum dalam bimbingan konseling dibagi menjadi 3 bagian: penstrukturan, menjalin hubungan dengan konseli, dan attending. Penstrukturan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batasan-batasan agar proses konseling dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Selanjutnya, fungsi penstrukturan dibagi menjadi 3, yaitu fungsi fasilitatif, fungsi terapeutik, dan fungsi protektif. Bentuk-bentuk penstrukturan ada batasan waktu, batasan peran, batasan tindakan, dan batasan masalah. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif, sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Asas-asas dalam konseling: kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan keputusan berada di tangan klien. Attending menata tempat, cukup luas, terang atau cukup cahaya, tenang, tidak terganggu lalu lalang, ada dekorasi warna teduh, tidak mencolok, kursi berhadapan menyamping atau tanpa meja, jika ada meja diusahakan tidak mengganggu keeratan hubungan. Attending jarak duduk yang standar dalam konseling adalah 80 cm sampai 100 cm. Attending sikap duduk, posisi badan menghadap klien, duduk tidak bersandar, tegak lurus tetapi tidak kaku, manakala diperlukan bisa condong ke arah klien untuk menunjukkan kebersamaan, tangan diletakkan di atas paha atau pangkuan, berpegangan bebas, atau menunjukkan gerakan isyarat saat berbicara. Kedua kaki harus ke bawah, menunjukkan responsif pada bagian wajah dengan cara senyum atau dengan cara anggukan. Attending kontak mata, yaitu cara konselor memperhatikan klien, memandang klien saat konseling berlangsung. Arah pandangan kontak mata adalah memandang seperti di bagian pas foto, yang hanya terlihat kepala dan pas dada. Jika konseling memandang satu titik saja, maka klien tidak akan konsentrasi dan merasa tidak nyaman dalam proses konseling. Teknik 3M dalam konseling yaitu mendengarkan, memahami, dan merespon. Pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang menghendaki jawaban lebih panjang, luas, lebih lengkap, lebih dalam, dan lebih sempurna terhadap hal yang ditanyakan. Tujuan pertanyaan terbuka yang pertama, agar klien dapat mengungkapkan permasalahan yang dialaminya secara panjang dan lebar. Yang kedua, agar konselor dapat mendalami masalah yang sedang dialami klien. Yang ketiga, agar konselor dapat mengetahui secara mendalam sikap kliennya. Yang keempat, agar pembicaraan lebih terpusat pada masalah klien. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang disarankan dalam pertanyaan terbuka. Apa yang akan saudara bicarakan hari ini? Cobalah saudara ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Bagaimana perasaan saudara pada saat kejadian itu? Apa yang saudara rasakan pada saat saudara menceritakan hal ini kepada saya? Dorongan minimal adalah gerakan anggota badan, pengulangan kata kunci yang menunjukkan bahwa konselor mempunyai perhatian dan ikut serta dalam pembicaraan klien. Tujuan dorongan minimal adalah memberi kebebasan dan kesempatan kepada klien untuk terus berbicara atau melanjutkan pembicaraannya. Untuk dorongan minimal ada verbal menggunakan kata-kata seperti yang teman-teman bisa lihat, dan non-verbal yaitu menggunakan isyarat atau bahasa tubuh lainnya seperti anggukan dan senyuman. Kemudian ada refleksi. Refleksi yaitu memantulkan kembali apa-apa yang dirasakan klien. Jenis-jenis refleksi ada refleksi kosong, yaitu refleksi yang tidak ada kelanjutannya, refleksi negatif, yaitu refleksi yang membuat klien tetap mempertahankan diri, refleksi hayal, yaitu refleksi yang jauh kaitannya dengan apa yang dimaksudkan klien, dan refleksi positif, yaitu refleksi yang tepat dan sesuai dengan perasaan atau isi pembicaraan klien. Bentuk-bentuk refleksi ada refleksi isi, yaitu konselor mensarikan secara singkat dan sederhana informasi yang diberikan klien. Contohnya teman-teman bisa lihat. Kemudian ada refleksi perasaan, yaitu konselor menyatakan kembali pembicaraan klien yang mengandung pesan emosional atau perasaan klien. Contohnya juga teman-teman bisa lihat. Contoh refleksi, klien, hubungan kami sudah lama Pak, sampai sekarang sudah 5 tahun. Tiba-tiba dia memutuskan hubungan ini Pak, padahal orang tua sudah mengetahui hubungan ini. Konselor,
Hubungan sudah berjalan cukup lama, itu termasuk refleksi kosong. Kemudian konselor, Anda merencanakan untuk segera menikah dan punya anak, itu termasuk refleksi hayal. Konselor, Anda orang yang mudah hanyut perasaan, itu termasuk refleksi negatif. Konselor, Anda ingin tahu alasan dia memutuskan hubungan dengan Anda, itu termasuk refleksi isi. Konselor, Anda sangat kecewa dengan perlakuan dia itu refleksi perasaan. Konfrontasi adalah memperdebatkan sesuatu hal tentang diri klien yang mana semestinya yang akan dilakukan klien. Tujuan konfrontasi adalah agar klien menyadari bahwa di dalam dirinya ada hal yang dipertentangkan. Sebab kalau klien tidak menyadari pertentangan itu dalam dirinya, maka klien sulit untuk memahami dirinya. Suasana diam bagi konselor dapat merupakan peluang untuk berpikir. Konselor perlu memahami dan memanfaatkan suasana tersebut untuk memperhatikan klien. Suasana diam dapat memberikan kesempatan pada klien untuk melaksanakan 5M, yaitu memahami, mendalami, menghayati, memikirkan, dan memproses hal-hal yang disampaikan konselor.